Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita akan mulai membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita telah jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu tanda kiamat yang kecil, artinya masih jauh jaraknya dengan hari kiamat, dan ada tanda-tanda kiamat yang besar, artinya menjelang datangnya, benar-benar menjelang datangnya hari kiamat. Maka di sini penulis akan mengungkap beberapa tanda-tanda hari kiamat as-sughra yang kecil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, beliau mencoba untuk mengurutkan apa yang bisa diurutkan. Tapi kalau yang tidak bisa diurutkan, ya maka beliau akan sebutkan begitu saja. Dan di antara tanda-tanda ini, ya diriwayatkan yang beliau tampilkan hanya yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Jadi kita jangan khawatir dengan keabsahannya. Beliau telah meneliti, jadi penulis sudah meneliti tanda-tanda hari kiamat ini, dan beliau tidak mencantumkan kecuali dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian beliau juga menegaskan, ya, sebelum membahas tentang tanda kiamat, ya, surah, beliau jelaskan bahwa tidak semua yang disebutkan sebagai tanda datangnya hari kiamat itu sebagai keburukan. Jadi ada perkara-perkara yang mubah hukumnya, yang dikatakan misalnya yatatawaluna fil bunyan, ya, orang-orang Arab yang mereka pengembala kambing kemudian meninggikan bangunan. Nah, meninggikan bangunan ini tergantung niatnya. Kalau memang niatnya untuk bermegah-megahan, menyombongkan diri, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau fungsinya sesuai dengan fungsinya, maka yang demikian tidak mengapa. Maka kata beliau, hafizahullah taala, tidak semua tanda-tanda hari kiamat atau dekatnya hari kiamat yang disebutkan dalam dalil-dalil itu berkonotasi negatif. Ya, seperti banyaknya harta, kemudian sulitnya mendapati orang yang disedekahkan. Ini kan bukan suatu hal yang negatif sebenarnya. Suatu hal yang baik sebenarnya, ya, ketika kaum muslimin sejahtera, kemudian mereka sulit mendapatkan orang untuk mendapatkan sedekah. Maka tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu berkonotasi negatif. Itu yang beliau ingatkan dalam muqaddimah. Nah, sekarang beliau akan masuk mulai, ya, kepada tanda-tanda kiamat, ya, tanda-tanda kecil dari kiamat. Ibu-ibu kalau di terjemahannya bisa mulai membaca di halaman 77, ya, di PDF. Yang keempat adalah taun amwas, ya, taun amwas. Baik, kalau sudah sampai nomor 3. Loh, saya tadi mengeceknya baru sampai pembagian kiamat kecil dan kiamat besar. Baik, kalau sudah masuk, ya. Yang terakhir kita bahas taun amwas, ya, yaitu wabah taun yang terjadi di daerah Amwas, ya. Taun amwas ini wabah, ya, kalau sekarang itu dikenal dengan wabah pes, ya, atau sampar, penyakit sampar, di mana kulit seseorang itu sampai mengelupas. Maka ini sudah terjadi di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan jaa fi hadits Auf bin Malik, ya, Nabi SAW dalam hadis Auf bin Malik menyebutkan udud sittan baina yaday sa'ah,
Ya hitunglah ada 6 tanda datangnya hari kiamat. Kemudian beliau menyebutkan tsumma mautan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam, yaitu kematian-kematian yang mengambil nyawa-nyawa kalian seperti wabah yang mematikan kambing-kambing. Maka para ulama menafsirkan ucapan Nabi SAW dengan kematian yang mengambil nyawa manusia seperti wabah yang menimpa kambing, ya, yang dimaksud adalah taun amwas. Jadi penyakit atau wabah taun yang berasal dari kota Amwas. Kota Amwas adalah sebuah kota yang berada di Palestina, ya, berjarak sekitar 6 mil dari kota Romlah. Jarak 6 mil dari kota Romlah. Dan ini sudah terjadi fi khilafati Umar. Terjadi di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa kana dzalika ba'da fathi Baitul Maqdis. Dan yang demikian terjadi setelah penaklukan Baitul Maqdis. Jadi setelah Masjidil Aqsa berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, ya, yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn Jarrah. Qala fa fi sanati samana asyrata lil hijrah al-mashhur alladhi alaihi al-jumhur waqa'a ta'un, ya, fi qurati Amwas thumma intashara fi ardi Syam. Maka pada tahun ke-18 Hijriyah, ya, pada tahun ke-18 Hijriyah, ya, menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, mayoritas para ulama, terjadilah wabah taun di suatu desa yang bernama Amwas. Kemudian, ya, penyakit tersebut menyebar ke negeri Syam. Negeri Syam itu negeri yang terletak di bagian utara Jazirah Arabiyah, ya, meliputi Palestina, kemudian Syam, Lebanon, Suriah. Nah, ini namanya negeri Syam. Maka wabah tersebut menyebar di negeri Syam. Famata fihi khalqun katsir minas sahabati wa min ghairihim. Maka banyak sekali orang yang meninggal dunia ketika itu terkena wabah, baik dari kalangan para sahabat, demikian juga dari yang selain para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wa mata fihi minal masyhurin Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah amin hadhil ummah. Atau sebelumnya wakila balagha adadun man mata fihi 25 alfan minal muslimin. Dan diriwayatkan bahwa jumlah orang yang meninggal dunia ketika itu adalah 25.000 orang kaum muslimin. Jadi wabah ini sangat mencekam sampai jatuh korban 25.000 orang. Wa mata fihi minal masyhurin Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Dan ketika itu meninggal dunia, ya, dari kalangan orang-orang yang masyhur, yaitu sahabat yang mulia Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, yang digelari sebagai Aminu Hadhil Ummah, orang kepercayaan umat ini. Ya. Jadi ini salah satu tanda dekatnya hari kiamat, ya, yaitu datangnya wabah taun yang menimpa, ya, dan dan jatuh korban banyak dalam wabah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, istifadatul mal wal istighna anis sadaqah. Kemudian tanda yang kelima, makanya tadi pamfletnya kok nggak dikoreksi sama beliau. Saya sampaikan pamfletnya kok wafatnya Rasulullah kok nggak dikoreksi. Saya kira memang benar, baru sampai di situ. Ternyata sudah lewat, ya. Ya berarti diralat nanti pamfletnya. Yang kelima, istifadatul mal wal istighna anis sadaqah. Didapatkannya banyak harta dan orang-orang tidak lagi memerlukan sedekah. Ya. Jadi akan di antara tanda dekatnya hari kiamat, di mana, ya, orang-orang tidak lagi membutuhkan sedekah karena saking banyaknya harta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ya, saking banyaknya harta di antara kaum muslimin, ya, sampai-sampai mereka bingung mau diberikan ke siapa sedekah mereka. Dari yang menunjukkan bahwa ini di antara tanda-tanda hari kiamat adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari
dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah ya hatta yakthura fikumul mal. Hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai banyak sekali harta pada kalian. Ya. Fayafida hatta yuhimma rabbal mal man yakbalahu min shadaqatan. Ya. Bahkan sampai kemudian ini membuat bingung orang-orang yang memiliki harta. Siapa yang mau menerima sedekahnya? Ya. Jadi tidak ada orang yang mau menerima sedekahnya, saking semuanya itu sudah sejahtera dan berkecukupan. Qala yud'a ilaihi rajul. Kemudian ada di antara mereka yang dipanggil ya, untuk menerima sedekah. Kemudian dia mengatakan fayaqul la arabali fi. Kemudian orang itu ketika dipanggil, ayo ke sini, kamu akan diberi sedekah, maka dia mengatakan, aku tidak membutuhkan sedekah tersebut. Ya, aku tidak membutuhkan sedekah tersebut. Ya, maka ini menunjukkan saking sejahteranya ketika itu kaum muslimin, ya, mereka tidak memerlukan sedekah sama sekali. Jadi dijelaskan oleh para ulama sudah terjadi di masa kekhilafahan Umayyah dan di masa khilafah Umar bin Abdul Aziz. Jadi di masa Umar bin Abdul Aziz kaum muslimin itu demikian sejahtera sampai-sampai beliau itu sulit untuk mencari orang yang berhak untuk menerima sedekah. Jadi tanda ini sudah terjadi ya di masa kekhilafahan Bani Umayyah, ya, ketika khalifahnya itu bernama Umar bin Abdul Aziz. Qala Nabi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'ala nasi zaman yatufu ar-rajulu fihi bis-shadaqah min adh-dhahabi thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia sebuah zaman di mana ya seseorang dia berputar-putar ya, berkeliling dengan membawa sedekahnya berupa emas. Jadi dia ingin memberikan sedekah berupa emas. Tsumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Tapi dia tidak mendapati ada seorang pun yang mau menerimanya. Saking sejahteranya kaum muslimin ketika itu, ya, orang ini sudah berkeliling ke santero negeri, dia sulit untuk menerima atau mendapatkan orang yang mau menerima sedekah karena semuanya sudah sejahtera. Qala wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna Allah taala sayuti hadhihi al-ummah wa yaftahu 'alaiha min kunuzil ardh. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada umat ini, memberikan anugerah kepada umat ini, wa yaftahu 'alaiha min kunuzil ardh, dan membukakan bagi mereka perbendaharaan bumi. Jadi kaum muslimin telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tiba masa di mana perbendaharaan harta yang demikian banyak dibukakan bagi kaum muslimin. Qala wa anna maliku ummatihi sayablughu masyarikil ardi wa magharibiha. Demikian juga Nabi telah mengkhabarkan bahwa raja dari umat beliau akan menguasai bagian timur bumi dan juga bagian baratnya. Ya, dan ini terjadi di masa kekhilafahan Bani Umayyah, di mana kekuasaan kaum muslimin itu membentang dari timur sampai ke barat. Di timur itu sampai ke Afghanistan, bagian baratnya itu sampai ke Spanyol. Ini terjadi di masa kekhilafahan Bani Umayyah. Dulu bisa bayangkan berapa negara itu jadinya sekarang. Mulai dari Afghanistan itu,
ya, sampai ke Iran saja sekian banyak negara yang ada tannya itu dulu wilayahnya kaum muslimin. Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, ya, yang ada tan itu artinya negeri, ya, ya, ketan. Oh, Magetan, ya, berarti itu negerinya orang-orang mager. Tan kan negeri. Jadi Afghanistan itu negerinya orang-orang Afgan. Pakis itu artinya orang-orang yang murni, kemurnian, negeri kemurnian. Turkmenistan negerinya orang-orang Turkmen. Tajikistan negerinya orang-orang Tajik. Jadi mayoritas itu suku Tajik yang tinggal di Tajikistan. Uzbekistan negerinya orang-orang Uzbek. Jadi tan itu negeri. Indonesia. Mie instan. Ya. Nah, itu wilayahnya kaum muslimin semua, ya. Wilayahnya kaum muslimin semua. Kemudian mulai Iran, ya, Irak, Suriah, terus sampai ke Afrika, Mesir, mulai masuk Mesir, kemudian Sudan, Libya, kemudian Maroko, Tunisia, Aljazair, sampai Mauritania, nyebrang ke benua Eropa. Spanyol, Portugal itu dulu wilayahnya kaum muslimin, ya. Ya, bisa dibilang masa kejayaan dari sisi dunia, ya, dari sisi kekuasaan. Karena nanti di masa kekhilafan Bani Abbasiyah mulai ada perpecahan, ya. Spanyol itu tetap di bawah kekuasaannya Bani Umayyah, sisanya dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Ya, maka ini sudah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa kerajaan umatku itu akan mencapai bagian timur bumi dan bagian baratnya. Ya, hal ini ditujukan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Tauban radhiyallahu anhu. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawalil ardh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendekatkan. Zawa artinya qarraba. Ya, zawa artinya qarraba. Allah telah mendekatkan, ya, bumi ini untukku. Fara'aitu, ya, masyariqaha wa magharibaha. Maka aku melihat bagian timurnya, demikian juga aku melihat bagian baratnya. Bagian timur bumi dan bagian barat bumi ini sudah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha. Maka nanti kerajaan umatku akan meliputi bagian timur dan barat yang tadi aku lihat. Jadi Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mana wilayah yang akan dikuasai oleh umat beliau. Dan ini sesuai dengan kenyataan. Kekuasaan kaum muslimin itu bukan dari utara selatan, tapi memanjang dari barat ke timur. Mulai dari Afghanistan sampai ke Spanyol. Makanya kita lihat negara-negara ini, ya, mulai dari Afghanistan, ya, bahkan sampai ke Pakistan, ya, karena daerah Sind itu dulu daerah, sekarang itu daerah Pakistan, itu sudah dikuasai di masa kekhilafahan Bani Abbasiyah. Ya, mereka belum masuk Cina saja, tapi sudah ada peperangan. Tapi di masa Abbasiyah sudah mulai ada peperangan dengan Cina, yang di masa itu berada di bawah dinasti Tang. Ya, bukan Tang gitu. Jadi Cina itu dikuasai beberapa dinasti, ya, dinasti Tang waktu itu yang berinteraksi dengan kaum muslimin. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kiamat itu tidak akan terjadi sampai apa? Sampai umatnya itu menguasai bagian barat, bagian timur bumi dan sampai bagian baratnya. Maka ini sudah terjadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa utitu, ya, al-kanzain al-ahmar wal abyad, dan aku diberikan dua khazanah harta, dua perbendaharaan harta, yaitu merah dan putih, yaitu perbendaharaan merah dan perbendaharaan yang berwarna putih. Wah, berarti apa? Merah putih. Ada sebagian ahli sejarah yang mengatakan bahwa merah putih itu dari hadits ini. Nah, tapi ini keliru, ya. Ini kotak gatuk, gitu.
Jadi merah putih dalam hadis ini itu melambangkan, ada yang tahu tidak? Melambangkan apa merah dan putih? Perbendaharaan harta yang merah dan perbendaharaan harta yang putih. Merah artinya berani, putih artinya suci, ya itu lagu Indonesia. Ya, merah itu perlambang dari emas. Ya, emas itu kalau dari jauh kelihatan kemerahan. Ya. Jangan bayangkan emas sekarang ya. Kalau emas kita beli di Arab itu agak beda, coba lihat ya. Lebih tinggi kandungannya, sehingga kalau lihat ya orang jualan emas di depan Masjid Nabawi itu kelihatan kemerahan. Ya. Kemudian putih itu perlambang dari perak. Jadi akan dibukakan perbendaharaan yang berupa emas dan perak. Ya. Emas itu adalah perbendaharaannya bangsa Romawi, karena mata uang mereka itu adalah dinar yang terbuat dari emas. Adapun putih ini perlambang perak dan juga merupakan perlambang dari mata uang yang dipergunakan oleh bangsa Persia. Mereka menggunakan dirham. Dirham itu perak. Makanya di masa Nabi SAW mata uang yang berlaku adalah dinar dan dirham. Dinar itu dari Romawi, dirham itu dari Persia. Dinar itu terbuat dari emas, dirham itu terbuat dari perak. Maka maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya wa ukti itu ya al-kanzaini al-ahmar wal abyad, aku diberi dua perbendaharaan, itu perbendaharaan berwarna merah dan perbendaharaan berwarna putih. Itu artinya aku diberi perbendaharaan harta orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Ya, dan itu benar-benar terjadi. Ya, jadi bagian utara Jazirah Arabia negeri Syam itu dulu wilayahnya Romawi, ya Imperium Bizantium. Itu semua dikuasai oleh kaum muslimin, sampai istana-istananya Kaisar Romawi itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, harta-hartanya diambil. Kemudian juga Persia, ya Persia itu punya ibu kota namanya Al-Madain, Setifon, yang berada 80 km dari kota Baghdad. Sampai sekarang masih ada runtuhannya. Coba ibu-ibu klik istana Madain, sampai sekarang masih ada. Itu dibangun oleh Raja Persia. Nah, ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menguasai Al-Madain. Kemudian dia mendapati bahwa harta yang ditinggalkan itu sedikit sekali. Sampai kemudian ternyata dalam istana itu ada sebuah patung. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, Imam Ibnu Katsir menceritakan bahwa dalam istana itu ada sebuah patung yang menunjuk ya satu tempat. Maka kemudian diikutilah arah yang ditunjukkan oleh patung tersebut. Ternyata disitulah gudang perbendaharaan Raja Persia. Maka kemudian dikirimkanlah harta yang demikian banyak ke kota Madinah. Sampai ketika itu Raja Persia itu punya karpet. Kan Persia kan dikenal dengan karpetnya ya. Karpet Iran itu kan sangat terkenal. Dibuat dengan tangan. Ya mereka kalau bikin karpet sampai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Itu ada karpet yang sangat luas, ya sangat besar. Kemudian di sana dilukis wilayah yang dikuasai oleh Persia dan juga tanaman-tanaman serta hewan-hewan yang ada di tempat tersebut. Jadi semacam peta geografis begitu. Ada peta wilayah, kemudian ada ciri khasnya. Ya di sini ada hewan khususnya apa, di sini ada tumbuhan apa gitu. Itu dibawa ke kota Madinah. Dan kemudian di antara perbendaharaan harta Persia itu ada dua gelang yang dimiliki oleh Raja Persia. Ya, maka Umar memanggil sahabat Suraqah bin Malik bin Jus'um untuk datang, lalu dipakaikanlah gelang Raja Persia tadi di tangannya Suraqah. Kenapa Umar melakukan hal tersebut? Karena ternyata dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjanjikan kepada sahabat Suraqah bin Malik bin Jus'um ya bahwa dia akan mengenakan dua gelang dari Raja Persia. Nah, Suraqah ini yang dulu pernah memburu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah ke kota Madinah. Pernah dengar nggak kisahnya? Ibu penggemar sirah pasti tahu. Ya saat Nabi SAW hijrah dari kota Makkah menuju Madinah,
Ya, kabar beliau itu terdengar di telinganya Suraqah. Suraqah langsung pulang ambil tombak, naik kuda untuk memburu Rasulullah. Ada 200 ekor unta yang dijanjikan oleh penduduk Makkah bagi siapa yang bisa menangkap Rasulullah hidup atau mati. Maka segera Suraqah menggeber kudanya untuk mengejar Rasulullah. Setiap kali mau dekat, kudanya jatuh. Kemudian setelah Rasulullah menjauh, kudanya makin lagi. Lalu digeber lagi oleh Suraqah, jatuh lagi. Maka kemudian Suraqah ubah niatnya. Ya sudah, saya nggak memburu, tapi pengen ngobrol saja. Akhirnya kudanya bisa mendekat. Ini amal-amalu binniat ya. Amalan tergantung niatnya. Tadi awalnya niatnya ingin memburu Rasulullah, nggak bisa dekat. Tapi begitu dia datang dalam keadaan damai, maka dia bisa mendekat dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah pun berdialog dengan Suraqah. Lalu Suraqah minta jaminan dari Rasulullah SAW, ya, kalau Nabi dimenangkan maka dia diberi keamanan. Ya. Kemudian kisahnya berlanjut, Suraqah masuk Islam dan berhaji bersama Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan, wahai Suraqah, kalau umurmu panjang maka engkau akan mengenakan 2 gelang milik Raja Persia. Maka ketika datang rampasan perang dari istana Madain itu ada gelangnya Raja Persia, Suraqah dipanggil oleh Umar, kemudian dipakaikan gelang tadi, habis itu diambil lagi. Jadi hanya untuk membuktikan kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perbendaharaan yang berwarna merah dan putih. Demikian juga Romawi. Jadi dulu pantai utara Afrika, ya, pantai utara Afrika, Mesir, kota Alexandria, ya, Iskandaria, kemudian Libya. Coba lihat kota-kota di Libya itu, nama-namanya itu bernuansa Yunani. Tripoli. Mana ada kota orang Arab kasih nama Tripoli, ya? Mekah, Madinah, Jeddah, ya. Ada Tripoli. Tripoli itu warisan dari orang-orang Yunani. Ada kota Iskandaria, Alexandria. Itu juga dari sana. Ya, sampai pantai utara Afrika itu semuanya sampai Aljazair itu dulu wilayahnya Romawi, berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan kebenaran sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala 2 perbendaharaan merah yaitu perbendaharaan Romawi dan perbendaharaan berwarna putih yaitu perbendaharaan harta orang-orang Persia. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan, wa inni qad utitu mafatih khazainil ard atau mafatihil ard. Ya. Sungguh aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kunci-kunci perbendaharaan bumi, atau aku telah diberikan kunci-kunci bumi. Artinya kunci-kunci perbendaharaan atau harta-harta yang ada di muka bumi ini. Dan Nabi nggak sempat mengalami itu, ya. Nabi SAW nggak sempat mengalami penaklukan, tapi dikatakan bahwa kemenangan yang didapatkan oleh generasi setelah beliau itu merupakan kemenangan bagi beliau karena menunjukkan kejayaan Islam. Kalau kita lihat sejarah Islam, kan bangsa Arab itu bangsa yang tidak dipandang oleh bangsa lain, bangsa yang saling berperang sesama mereka, perang sukuan antara mereka itu ya sangat sering terjadi, tapi tiba-tiba mengubah dunia, ya. Maka kemenangan yang didapatkan oleh generasi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada hakikatnya adalah kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih detail lagi, ya, adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Adi bin Hatim. Ya, sahabat Adi bin Hatim ini termasuk sahabat yang masuk Islam belakangan. Ya, Adi bin Hatim ini berasal dari negeri Irak, ya, dari negeri Taif. Ya, bapaknya itu sangat terkenal, namanya Hatim At-Ta'i, ya, Hatim At-Ta'i. Ya, sampai orang-orang non-muslim pun mengenal kedermawanan Hatim At-Ta'i ini, tapi dia nggak masuk Islam. Anaknya yang masuk Islam, Adi bin Hatim. Jadi kalau kasih nama anak Adi, ya, kan ada orang kasih nama anaknya Adi. Sebenarnya ada juga sahabat yang namanya Adi. Ya, jadi ya, suaminya ada. Oh, Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat, ya. Adi itu ada nama para sahabat, ya. Adi bin Hatim. Dalam hadisnya Adi bin Hatim, ya, beliau mengatakan, ya, bainama ana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu rajulun fasyaka ilaihi al-faqah.
Ya, thumma atahu akhar fasyaka ilahi qat as-sabil atau qat as-sabil. Kata Adi bin Hatim, ketika aku berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seseorang yang mengadukan kefakiran. Ya, dia mengadukan kefakiran yang dia derita. Kemudian datang lagi orang yang kedua yang kemudian mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan qatus sabil. Qatus sabil itu para pembegal, orang-orang yang suka merampok di jalan. Faqala, ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Adi bin Hatim, "Ya Adi, hal ra'aita al-hirah?" Ya. Wahai Adi, apakah engkau telah melihat kota Al-Hirah, kota yang terletak di Irak? Qultu lam araha. Maka kemudian kata Adi bin Hatim, aku belum pernah melihatnya wahai Rasulullah. Ya. Qad unibtu anhu atau qad unibtu atau qad unbitu anha. Tapi aku telah mendengar, aku telah diberi kabar tentang kota tersebut. Jadi kota Hirah ini belum pernah didengar oleh Adi bin Hatim, tapi dia sudah pernah mendengar tentang keberadaan kota tersebut. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, fa in talat bika hayatun la tarayanna ya adh-dhainah tartahilu minal Hirah hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu ahadan illallah. Kemudian beliau mengatakan, apabila usiamu panjang, maka engkau akan menyaksikan. Kalau usiamu panjang wahai Adi, engkau akan melihat seorang wanita, dia melakukan rihlah dari kota Hirah tadi, ya, dari kota Hirah tadi menuju Ka'bah, dan dia tidak mengkhawatirkan sesuatu apapun kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu amannya negeri kaum muslimin, akan datang di mana kaum muslimin itu akan mendapatkan keamanan di jalan-jalan mereka. Hatta seorang wanita, ya, itu bisa melakukan perjalanan sendirian dari kota Hirah sampai ke Ka'bah, kemudian dia tawaf. Entah dia umrah atau dia haji, dia datang ke Ka'bah, kemudian dia tawaf. Ya, di mana dia tidak takut, tidak khawatir akan apapun kecuali dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Adi bin Hatim, faqultu fima baini wa baina nafsi fa aina ad-du'ar at-tayyi alladhi qad sa'ara dia. Maka kemudian Adi bin Hatim mengatakan pada dirinya sendiri, dia berbisik pada dirinya sendiri, dia mengatakan fa aina ad-du'ar at-tayyi, mana para pembegal, ya, orang-orang yang merusak dari negeri Thayyib, yang dia telah merusak semua negeri, yang dia telah merusak semua negeri, sehingga kok wanita ini bisa aman, kemana mereka? Maka kemudian Nabi SAW seakan-akan mengetahui apa yang ada di dalam hati Adi bin Hatim. Wala in qalat bika hayatun latuftahanna kunuzu Kisra, ya. Apabila usiamu panjang, maka perbendaharaan harta Kisra akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Ketika wilayah itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin, ketika kerajaan Persia berhasil ditaklukkan, maka hilang juga para pembegal tadi. Ya, pembegal ini kan survive karena dia tidak berada di bawah pemerintahan yang tegas, sehingga mereka leluasa untuk mengambil harta orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Tapi nanti kerajaan Persia itu akan berada di bawah kekuasaannya kaum muslimin, sehingga terciptalah keamanan. Ya. Maka kemudian Adi bin Hatim bertanya, Kisra bin Hurmuz, apakah yang kau maksud itu adalah Kisra bin Hurmuz? Kisra bin Hurmuz itu adalah raja Persia yang sekarang sedang berkuasa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qala Kisra bin Hurmuz. Maka kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, yang aku maksud adalah Kisra bin Hurmuz yang sedang menjabat sekarang. Wala in qalat bika hayatun la tarayanna ar-rajulu yukhriju min kaffihi bin dhahabin aw fiddah yatlubu man yuqbiluhu minhu
ya fala yajidu ahadan yaqbaluhu minhu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Adi, apabila usiamu panjang, maka engkau akan ya melihat ada orang yang dia keluar untuk mensedekahkan emas atau perak sebesar atau sebanyak cakupan tangannya. Ya, jadi dia ingin mensedekahkan ini emas. Coba lihat, bayangkan berapa itu. Kalau emas bisa kita masukkan ke dalam cakupan tangan kita. Sekarang itu satu gram saja yang emas lempengan itu kecil sekali kan. Kalau kita masukkan di telapak tangan kita, seakan-akan nggak ada nggak terasa sama sekali saking kecilnya. Ini satu cakupan tangan penuh. Entah berapa gram itu, mungkin sampai 1 kilogram. Ketika dia ingin menginfakkan atau mensedekahkan harta ini, dia tidak menerima seorang pun yang mau menerimanya. Semuanya berkecukupan. Ya, semuanya berkecukupan. Dan dari sedekahnya saja, dari nilai sedekahnya saja, kita bisa lihat bahwa kaum muslimin sangat-sangat sejahtera. Sampai yang disedekahkannya itu adalah satu cakupan emas. Ya, satu cakupan tangan emas. Ini sedekahnya. Ya, berarti kan hartanya jauh lebih banyak daripada apa yang dia sedekahkan. Ya, maka ini menunjukkan kemakmuran yang sangat melimpah terjadi di masa tersebut. Qala Adi, maka kemudian Adi melihat faraitu adzaina tartahilu minal hirah hatta tatufa bi Ka'bah. Maka di masa Adi bin Hatim masih hidup, dia sudah melihat seorang wanita yang melakukan perjalanan dari kota Hirah sampai kemudian dia melakukan tawaf di Ka'bah. La takhafu illallah, dan dia tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, ya, kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dilihat langsung oleh sahabat Adi bin Hatim, di mana seorang wanita dia pergi dari kota Hirah yang demikian jauh untuk melakukan ibadah tawaf di Ka'bah dalam keadaan yang aman. Wa kuntu fi man uftutiha kunuzu Kisra ibn Hurmuz, dan aku termasuk orang yang mendapatkan masa dibukakannya perbendaharaan harta Kisra bin Hurmuz, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wala in ta'alat bikum hayatun la tarawna ma qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abul Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam yukhriju min akaffihi. Dan apabila umur kalian panjang, beliau mengatakan kepada generasi tabi'in, karena beliau adalah seorang sahabat, beliau mengatakan kepada generasi tabi'in, kalau usia kalian panjang, maka kalian akan mendapati apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada orang-orang yang bersedekah dengan emas sebanyak satu cakupan tangannya. Kalian akan dapati sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata beliau ketika setelah menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa akan ada masa di mana kaum muslimin mendapatkan kesejahteraan yang luar biasa sampai mereka sulit untuk mendapatkan orang yang menerima sedekah, kata beliau, faqad tahaqqaqa katsirun mimma akhbarana bihi as-shadiq sallallahu alaihi wasallam. Maka telah terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah as-shadiq, orang yang jujur dalam ucapannya. Maka apa yang beliau kabarkan ini telah terjadi. Fakathurul mal fi ahdi sahabati radhiyallahu anhu bisababi ma waqa'a minal futuh. Maka di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, harta itu sudah demikian banyak, ya, karena penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi Persia dan Romawi itu dua bangsa yang memang suka menumpuk harta, dan kekaisaran mereka, kekuasaan mereka itu sudah berlangsung berabad-abad. Bayangkan harta yang mereka simpan ketika mereka berkuasa, ya, sangat banyak sekali. Nah, kaum muslimin tinggal memetiknya saja. Ketika terjadi penaklukan-penaklukan, harta-harta tersebut pun berpindah tangan dari mereka kepada kaum muslimin. Qala waqtasamu amwalal fursi war rum.
Maka kemudian mereka membagi-bagikan harta dari orang-orang Persia dan orang Romawi. Tsumma fadal mal fi ahdi Umar bin Abdul Aziz. Nah ini. Kemudian harta tersebut semakin melimpah ruah pada masanya kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu adalah salah satu dari khalifah Bani Umayyah yang berkuasa setelah era para Khulafaur Rasyidin. Jadi kekhilafahan itu berakhir di masa Al-Hasan bin Ali. Setelah itu mulailah era raja-raja. Raja pertama dalam Islam siapa namanya ibu-ibu? Sahabat yang menjadi raja pertama dalam Islam Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Muawiyah meninggal dunia digantikan oleh anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid meninggal dunia digantikan oleh raja baru anaknya yang bernama Muawiyah bin Yazid. Jadi Yazid Muawiyah bin Abi Sufyan punya anak Yazid bin Muawiyah. Lalu Yazid bin Muawiyah punya anak namanya kebalik Muawiyah bin Yazid. Jadi kebiasaan orang Arab itu mereka memberi nama orang tua mereka, menyematkan nama orang tua mereka untuk anak-anaknya. Dan itu termasuk bentuk birrul walidain menurut mereka. Jadi untuk menghormati sang bapak, ada di antara anaknya itu yang diberi nama dengan nama bapaknya. Ya, makanya teman saya itu ya, satu keluarga dari kakak sampai adiknya itu punya anak namanya Ahmad. Kenapa? Karena bapaknya namanya Ahmad. Jadi jadi Pak Ahmad ini punya cucu yang namanya Ahmad itu sekian orang, 5 atau 6 orang. Kenapa? Karena itu bentuk birrul walidain ya, berbakti sama bapak, ya dia menamakan anaknya dengan nama kakeknya. Kemudian Yazid bin Muawiyah itu gak lama karena beliau sakit kemudian meninggal dunia, terjadi gonjang-ganjing di dinasti Bani Umayyah. Kemudian naiklah Marwan bin Al-Hakam sebagai khalifah Bani Umayyah. Kemudian diganti oleh anaknya namanya Abdul Aziz. Ya, namanya Abdul Malik bin Marwan. Kemudian diganti oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan, kemudian baru masuk Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini keponakannya Abdul Malik bin Marwan. Dan beliau adalah cicit dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikenal sebagai khalifah yang sangat adil. Ya. Fakana rajulu ya'ridul mal di sadaqah fala yajidu man yaqbaluhu. Maka kemudian di masanya Umar bin Abdul Aziz ada orang-orang yang menawarkan sedekah. Dia berkeliling menawarkan sedekah, tapi kemudian tidak mendapatkan seorang pun yang mau menerimanya. Ya, ini sudah terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz ya rahimahullah taala. Apakah ini akan terulang, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Jawabannya iya. Jadi nanti di akhir zaman akan terulang lagi, di mana kaum muslimin hidup dengan begitu sejahtera sampai-sampai tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Ya, kata penulis di sini, fa sayuksirul mal ya fi akhir zaman. Maka harta itu akan kembali melimpah ruah di akhir zaman. Kaum muslimin akan kembali sejahtera di akhir zaman. Ya. Tapi nampaknya belum di masa Pak Prabowo ini ya, belum kayaknya ya. Hatta yu'ridu rajulu malahu fayaqulu alladhi yu'ridu alaihi la irbali bihi. Sampai kemudian ditawarkanlah harta tersebut kepada orang-orang, maka dia menolak. Ya, dia menolak harta yang ditawarkan sambil mengatakan bahwa aku tidak butuh harta ini, saking kayanya. Dan itu akan terjadi lagi di akhir zaman. Kapan masanya, kata beliau? Wa hadza wallahu a'lam isyaratun ila ma sayaqa fi zamanil mahdi wa Isa alaihissalam. Dan ini wallahu taala a'lam, kaum muslimin itu akan kembali sejahtera. Mereka akan kaya raya sehingga tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Ini terjadi pada masanya Imam Mahdi ya, dan pada masanya Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min kasratil amwal, pada masa itu harta-harta akan kembali melimpah ruah di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Wa ikhrajil ardi li barakatiha wa kunuziha. Demikian juga di masa tersebut
bumi akan mengeluarkan keberkahan dan juga perbendaharaan hartanya. Semua emas kekayaan alam yang ada di muka bumi itu muncul sehingga dengan mudah untuk dipanen oleh kaum muslimin di masanya Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebelum Dukhan, setelah dibunuhnya Dajjal. Setelah dibunuhnya Dajjal, baru kemudian terjadi kesejahteraan yang sangat luar biasa. Ya. Masih apa? Masih ada orang kafir, ya, masih banyak, masih ada orang kafir. Dan orang kafir itu sampai nanti terjadinya hari kiamat, orang kafir itu ada. Karena yang nanti akan benar-benar mengalami kejelekan hari kiamat itu hanya orang-orang kafir. Adapun orang-orang beriman akan bertiup angin yang sangat lembut ya di tengah-tengah mereka, kemudian semua orang yang beriman akan meninggal dunia. Jadi orang-orang yang beriman tidak akan mengalami kengerian hari kiamat. Yang mengalami kengerian hari kiamat adalah orang-orang kafir, orang-orang yang rusak. Oh, tapi kan masih ada setelah itu. Ya, setelah itu Imam Mahdi akan meninggal dunia. Ya, setelah Dajjal itu ada masa lagi setelah itu. Ya, di mana kaum muslimin hidup sejahtera, di mana banyak pengikut-pengikut Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj mati. Setelah itu masih ada masa. Baru kemudian Allah kirimkan angin yang berhembus sampai kemudian orang-orang yang beriman itu akan merasakan kematian, meninggal dunia semua, lalu barulah terjadi hari kiamat. Ya, Nabi mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ada orang-orang yang paling buruk, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka lah yang akan mengalami kengerian hari kiamat. Berarti orang-orang itu masih ngeyel ya, kan udah masih ngeyel, iya, masih ada orang-orang kafir, iya. Udah dijelasin, udah diturunin kisah. Iya, iya. Betapa banyak mukjizat yang diberikan kepada Nabi, orang pun masih ngeyel. Sehingga bukan kemudian begitu datangnya Dajjal, kemudian dia berhasil dibunuh oleh Imam Mahdi, lalu kemudian semua orang kembali beriman. Ya, semua orang beriman. Tetap ada orang kafir sampai kemudian datangnya hari kiamat. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, kata beliau, taqiul ardu aflada kabidiha amthala al-ustuwani minad dhahab. Nanti bumi itu akan mengeluarkan perbendaharaannya, ya, dari dalam bumi akan keluar perbendaharaan harta, ya, amthala ustuwani minad dhahab, seperti tiang-tiang yang terbuat dari emas. Jadi muncul emas-emas batangan itu seperti tiang-tiang dari dalam muka bumi. Wal fiddah, demikian juga perak. Qala fayaji'u al-qatil fayaqul fi hadza qataltu. Kemudian muncullah seorang pembunuh, kemudian dia menginginkan emas dan perak tadi, dia katakan, aku rela untuk membunuh demi mendapatkan emas dan perak ini. Fayaji'ul qati'u fayaqul fi hadza qata'tu rahimi. Kemudian datanglah orang yang memutus silaturahim. Dia katakan bahwa karena inilah aku akan memutus silaturahimku untuk mendapatkan harta yang demikian banyak. Wa yaji'u sariqu fayaqul fi hadza ya qutiyat fi hadza qutiyat yadi. Kemudian datang seorang pencuri, kemudian mengatakan, kalau aku ambil batangan ini maka tanganku akan dipotong. Tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Kemudian mereka akan meninggalkan batangan-batangan emas dan perak tersebut tanpa mengambilnya sedikit pun. Ya. Maka yang disebutkan di sini, kemudian beliau menukilkan keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, yutamal an yakuna istighna an-nas anil mal wa tarkuhu wa tarhum lahu, ya, lahu waqtu khurujin nas wujudin nas wastighalin nas bi amril hasyr. Ya. Dan dikemungkinkan bahwa orang-orang ini ketika mereka tidak membutuhkan lagi harta ini ketika sudah mulai muncul api yang orang-orang kemudian mulai menyibukkan diri dengan datangnya hari kebangkitan.
fala yaltafitu ahadun hina idzin ilal mal. Maka di masa itu orang tidak lagi melihat kepada harta. Bal yaqsud an yatakhaffaf ya mastata. Bahkan mereka dengan sengaja meninggalkan harta-harta tersebut untuk meringankan beban-beban mereka. Ini pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi karena sudah mendekati hari kiamat, orang tidak lagi peduli dengan harta yang melimpah ruah. Semuanya merasa ketakutan sehingga mereka tidak mau mengambil harta-harta tersebut. Itu Ya, muslim aja, Pak. ya. Itu yang muslim aja. Wallahu ta'ala, ini orang-orang kafir sepertinya ya. Dan kok dia tahu kan, jadi takut juga. Ya, takut dipotong tangannya. Wallahu ta'ala alam ya. Sepertinya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini salah satu penafsiran saja di kalangan para ulama. Ya. Kemudian dikatakan di sini, wa ma dzakarahu Ibnu Hajar min istina'in nas anil mal listighalihim bi amril hasyr la yunafi an yakuna listighalihim sababun akhar. Akan tetapi apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa sibuknya mereka sehingga tidak mempedulikan harta tersebut karena akan datangnya hari kiamat, tidak menafikan bahwa ada sebab lain. Ada sebab lain sehingga mereka tidak mempedulikan harta tersebut. Bahwa kasratul mal, bisa jadi mereka tidak mempedulikan harta tersebut karena mereka sudah memiliki banyak sekali harta. Karena saking banyaknya harta, ya muncul lagi harta-harta yang baru keluar dari bumi, emas-emas batangan, mereka nggak peduli. Ngapain diambil? Harta kita sudah banyak. Jadi kemungkinannya ada dua. Kemungkinan yang pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang tidak lagi sibuk mengumpulkan harta tadi karena mereka sudah mempersiapkan datangnya hari kiamat, atau kemungkinan yang kedua karena harta mereka sudah terlalu banyak sehingga mereka tidak lagi mempedulikan hal yang demikian. Kama yahsul fi zamanil Mahdi wa Isa alaihi salam, sebagaimana yang terjadi di masanya Al-Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Ya, jadi di masa Imam Mahdi itu akan terjadi kesejahteraan sehingga orang tidak peduli lagi dengan harta-harta karena saking banyaknya. Ketika ada yang mau bersedekah, tidak ada yang mau menerimanya karena semuanya sudah berkecukupan. Ya, dan juga terjadi lagi ketika memang sudah benar-benar dekat dengan hari kiamat. Ya, harta-harta tersebut kemudian muncul lagi, tapi orang-orang tidak peduli karena bisa jadi harta mereka sudah banyak, atau bisa jadi karena mereka sibuk mempersiapkan datangnya hari kiamat. Ya. Berarti di seluruh dunia. Wallahu a'lam. Zahirnya di seluruh dunia. Zahirnya di seluruh dunia, di mana orang-orang tidak lagi menjumpai adanya kemiskinan. Wallahu a'lam seperti apa nanti, kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan ya. Mungkin ya saking majunya kehidupan ketika itu sehingga munculnya ke permukaan ya emas dan perak itu sudah lagi tidak dipedulikan oleh manusia. Kalau Imam Mahdi ke Malaysia, Wallahu ta'ala nggak disebutkan berapa lama. Baik, cuma itu sudah sangat mendekati hari kiamat. kita udah Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab ya. Jadi ini di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yaitu orang-orang mendapatkan harta dan kecukupan sehingga mereka sulit untuk mendapatkan orang yang mau disodakahi. Dan kata beliau ini sudah terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz dan nanti akan berulang di masa turunnya Al-Masih dan juga atau turunnya Al-Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam.